Gua tuh mungkin terlalu baper saat itu karena gua ngerasa gua deket sama Lesti tapi ternyata dia nggak deket sama lu. Iya, ternyata gitu, ngerti nggak maksud gua? Tapi menurut lu dengan melakukan akad 2 kali itu apakah benar? Kalau gua ya, Beda pernikahan sirik, kawin kontrak. Kita mau ke rumahnya Gilang, salah satu sahabat gue yang sekarang sudah sukses dengan usahanya sendiri dan kerja keras. Let's go, rumahnya jauh Syai, Bekasi. Kita udah sampai rumah Gilang. Jadi ini rumah Gilang tuh dari sini ke ujung situ sama dia dibeli semua. Ya kan Gilang? Udah ganteng, udah kurus. Ya ampun. Ya Allah, kangen banget. mie ayam lo udah ready tuh. Mana? Sini gua makan di sini. Makan di sini aja. Sini aja. Tuh, jadi Gilang tuh sekarang udah kaya banget. Jadi hampir dari East Point ini yang di Bekasi tuh udah dibeli semua sama Gilang. Itu adalah buah dari kesabaran dia selama ini ya Gilang ya, udah kaya dari situ. Enggak, ini doang. Oh. Ini doang. Lo kan udah beli kantor juga katanya di L8 itu. Iya, itu kantor cuman nggak gua beli, jadi masih kontrak. Oh. Gua tidak seperti yang dibayangkan orang. Gua tuh artis paling banyak cicilan gua tuh. Tapi kan lo tiap hari Ya, syuting. alhamdulillah, kan gua nabung, gua kan pengen bisnis kayak lu juga, Niki. Oh, amin. Tapi kan biar gimana pun lo temennya Dede Lesti. Sama Kali itu Rizky iya, Bilar, iya kan? Kali itu iya, kan Iya. lu juga bukan? Iya sama, kita semua temen dong, ya Iya kan? dong, kali itu. Berarti lo tahu dong tentang perjalanan cintanya. Gua tuh tiap kali ngebahas si Lesti sama Bilar ya, fansnya itu selalu Marah-marah ya? marah-marah karena Kenapa? ngapain sih nyenggol-nyenggol Lesti sama Padahal nggak Bilar? nyenggol kan? Lu mau pakai mangkok apa ini aja? Enggak, gue gini aja. Gila, mantep Enak banget di ininya. Oh, disuguhin Minta ya. kuah deh, kok mangkok kok. Sambal. Mangkok kok. Sambil makan nggak apa kan? Mau apa dong, gua juga mau makan soalnya. Lu nggak syuting? Gua syuting nanti malam. Terus? Nah ini mangkok kecil aja caknya. Enggak apa-apa lah ini, Bel. Yo, nggak apa-apa lah. Mbak punten, tolong bukain kuahnya punten. Sekarang yo. Terus Gitu, jadi tiap kali ngebahas mereka tuh kayak yang apa gue salah apa ya? Padahal sebenarnya kan gue punya konten ruang interogasi Iya. tuh nanya ke anak-anak jebolan pencarian bakat yang lain kan, gimana pendapat kalian? Karena kan biasanya ya wajar lah gue nanya karena iya, kan sama, deket. iya dong. Terus kebanyakan dari mereka ngapain sih? Iya kalau nggak ngomongin mereka nggak cuan. Nggak makan Nggak gitu makan. kan. Lu juga nggak bahas mereka? Ntar dibilangin Niki nggak cuan nih kalau nggak ngebahas mereka. Iya sama, padahal cuan gue udah banyak. Emang ini kan hal-hal yang harus dibahas karena Iya itu dia maksud gua. bukan yang diada-adain, tapi kan itu kan berita kan dia yang bikin sendiri. Jadi Bener. otomatis dia memancing untuk orang berkomentar. Itu maksud gua. Kecuali berita itu tidak pernah ada, diada-adain baru. Iya bener itu dia. Gitu. Nah ya lagi pula kan sebenarnya kalau dari YouTube berapa sih paling Niki lu tahu sendiri. Iya, masa iya nggak ngomongin dia nggak makan? Emang berapa sih kita makan? Makanya. Berapa dulu? Makanya. Tapi Nikita ini ya, dia itu salah satu orang yang nggak pernah malu atau nggak pernah sungkan untuk datang ke rumah temennya mau di sudut bumi manapun gua rasa. Iya dong. Tapi ada loh beberapa orang yang berubah kayak gitu, nah lu nggak. Masa sih? Kalau gue mah sebenernya pengen terus ke rumah lu, cuma kan lu kan stripping. Kan gua malam doang, siangnya golep sih biasanya. Nah, kan ada lagi mainannya golf loh dia. Lu driving di mana? Gue biasa driving deket sini. Main sama gua lah. Gua Ayolah. juga lagi suka golf. Ayolah, biar Adis juga ada temennya. Dia bingung katanya nggak ada temen, aku golep nih cewek. Nah, Adis mana? Adis lagi siap-siap mau ini fisioterapi. Oh, kenapa? Ada problem sedikit di punggungnya. Nah, terus waktu itu kan lu sempat heboh-heboh tuh bilang. Ah gimana tuh?
yang lu bikin konten sama Saiful Jamil. Oh iya itu. Kenapa lu take down? Itu kan hak lu untuk mewawancara siapapun. Jadi gini ceritanya. Waktu itu tuh kan gua betul. Lu udah lihat videonya belum? Udah. Sempat lihat ya? Udah. Posisi gua tuh bener-bener kayak itu nih Ki. Kayak bener-bener pewawancara, bener-bener kayak reporter. Gua nggak ngimbres dia untuk oh iya Bang Ipul gitu-gitu enggak sih. Tapi mungkin saat itu gue mikir momennya tidak tepat karena pemberitaan tentang dia tuh besar banget. Efek dari waktu yang dia muncul dijemput pakai mobil itu kan, maksudnya kayak pahlawan gitu-gitu. Akhirnya apapun yang terjadi dengan Saiful Jamil akan jadi problem gitu. Makanya nurutin netizen buat ngapus. Saat itu sih gue ngerasa kayak oke, ini terlalu besar. Bolanya gue nggak mau bikin jadi terlalu besar, jadi gue hapus aja. Tapi setelah gue hapus, yang bikin gue kesel, si netizen malah masih ada yang ngatain gue. Terus gue tantangin mereka satu-satu kan. Ada beberapa yang mau datang, tapi dia bilang, Bang, saya mau datang karena ini ya, karena saya pengen ngejelasin ke abang tentang bahayanya predator gitu-gitu kan. Bro, gue bilang kalau itu gue paham, makanya gue take down. Yang gue mau konfrontasi adalah orang-orang yang beraninya ngatain gue di komen, berani nggak dia ngatain gue langsung depan muka gue aja. Gue lebih enak menjelaskan secara langsung. Oke, lo udah ngatain gue ya. Sekarang gini, gue bisa ngejelasin dengan baik gitu dan nggak gue kontenin sama sekali. Gue bener-bener gentle maksud gue. Tapi nggak ada yang datang, satupun. Nggak ada. Tapi menurut gua netizen Indonesia mah terlalu lebay. Kok kadang-kadang bisa jadi orang pinter dadakan, bisa jadi ustadz dadakan. Gua nggak ngerti dibilang predator, bahayanya predator. Ya gua bukan belain Saiful Jamil ya, dia kan udah salah dan udah dihukum. Maksud gua dengan begitu ya udahlah. Kalau predator itu kan berarti dia melakukan hal kesalahan yang sama berkali-kali, ngerti nggak lo? Logikanya kan begitu. Bener nggak? Melakukan kesalahan yang sama berkali-kali. Tapi Bang Hotman aja itu loh. Take down video dia di Instagram loh. Oh ya, dia juga takut ya? Gua sih enggak. Iya, lu mah mana ada takutnya. Enggak. Tapi kalau menurut gua mungkin memang balik-balik lagi lah. Ini udah terlalu besar nih Ki. Tapi di sini mah orang kita tuh nggak bisa berekspresi, kita tidak bisa ngapa-ngapain, semua diatur. Di luar negeri tapi untuk urusan predator juga hampir sama nih Ki. Loh bener, tapi kan maksud gua predator itu harus dibedain dulu dong. Predator berarti dia telah melakukan kesalahan itu berkali-kali dan dia sudah dihukum berkali-kali tapi tidak pernah ada ini. Tidak pernah seperti tidak ada penyesalan gitu. Tidak ada penyesalan gitu loh. Tapi kan kalau ini kan cuma sekali. Ya. Tapi lo udah ketemu sama Saiful Jamil ya? Belum ngobrol ya? Belum. Tapi kalau predator itu kan berarti anak di bawah umur yang umurnya memang masih kecil banget. Di Indonesia ini kita masih rancu ya. Anak bukan di bawah umur itu anak umur 18 tahun apa 21 tahun. Emang undang-undang belum jelas ya? Belum jelas. Dika, minta saus sambal. Kok enak ya? Enak ya, makanya ditemenin kali ya. Tapi emang ini enak loh. Bener nggak tuh? Coba lu baca deh. Gua baru denger tuh. Cuman yang gua jaga adalah tim gua nih Ki. Oh iya sih. Karena sudah kemana-mana kan. Jadi gua udahlah. Rezeki tim gua kan dari sini juga jadi. Benar. Ya udahlah, banyak yang harus gua jaga. Benar. Udah gitu kan gua di TV. Benar. Banyak juga yang harus gua jaga. Iya. Jadi lu tahu nggak beberapa klien itu bahkan mereka sampai bukan mengultimatum ya, memberikan arahan lah, jangan ada nyebut nama dia, kalau enggak kita mundur. Ya bingung lah, orang duitnya dari klien. Susah juga ya. Iya. Udah kita jangan ngomongin dia deh. Ya. Daripada ribet. Rizky Bilar, Lesti Kejora, waktu itu pernah syuting lama banget di salah satu stasiun TV yang ada elunya. Indosiar. Jujur ya, kalau gue orangnya nggak bisa bohong ya. Gue pernah gosip sama Gilang, itu si Dede sama si Bilar nempel banget, gue bilang gitu kan dia pakai hijab. Waktu awal-awal ya? Ya.
Tapi itu kayaknya belum pernikahan siri deh. Apa udah? Nggak tahu ya, mereka bilangnya di awal-awal kan kayaknya Awal, belum iya. kan itu Niki. Belum Kayaknya kan? belum. Bahkan itu sebelum adanya podcast gua itu. Nah iya, abis itu kan dia di podcast lu kan, Iya. yang Nah sampai di situ, nangis. ya itu gua tanya betul-betul gua tanya, maksudnya. Jadi banyak yang gini loh Niki. Gimana? Gua tuh mungkin terlalu baper saat itu, karena gua ngerasa gua deket sama Lesti, tapi ternyata Dia nggak deket sama lu. iya ternyata gitu, ngerti nggak maksud gua? Gimana sih? Ngerti nggak, paham nggak? Iya paham. Gue yang GR gitu. Iya, terus. Sehingga gue, aduh, oh ternyata segini doang gue gitu kan. Tapi kan padahal lu bekerja sama dia lumayan lama loh. Lumayan lama, cuman dari maksudnya awal dia meletek, maksudnya dari awal dia masuk ke Indosiar sampai akhirnya dia meletek dan menjadi besar kan ada lu terus, nggak pernah nggak ada. Tapi masalahnya gue nya terlalu GR. Oh. Maksudnya nggak sih lo? Gue ngerasa ini ada adik gue harus gue lindungin. Ternyata mungkin pandangan mereka tidak seperti itu, kan salah gue juga. Sehingga gue tanyain semua kan, bener-bener lo, apalagi waktu itu dia bilang mau nikah kan. Lu diundang? Diundang. Jadi memang dibagi, ada yang datang ke akad, ada yang datang ke resepsi. Cuman waktu itu gue nggak bisa datang. Yang akad sirinya lu datang? Enggak, yang datang tuh siapa ya? Tapi lu tahu ada pernikahan siri itu sebenarnya? Enggak, Jadi satu Indosiar nggak ada yang tahu? kayaknya enggak deh. Even Mae yang deket sama dia? Nah itu gue nggak tahu, gue nggak. Aku tanya nanti. Nih, ada lilin nggak? Banyak laler nih. Gara-gara ngomongin Mae. Bangke dong dia. Lucu banget. Aduh. Gitu. Ah. Terus akhirnya terjadilah perbincangan waktu itu. Kayak Ramzi, Mm-mm. Ivan, ada yang tahu? Ada yang tahu. Nggak ada yang tahu deh. Bener-bener. Gua nggak tahu kalau mereka udah tahu tapi mereka diem ya. Cuman feeling gua kayaknya nggak ada yang tahu deh. Lu soalnya kalau lihat akad nikahnya sampai ke pernikahan, kita nggak usah ngomongin perayaan dulu ya. Akad nikah itu kan sakral menurut gua ya. Kayaknya bener-bener kayak belum pernah terjadi, ngerti nggak? Iya. Dan yang artis pendukungnya kan orang-orang Indosiar banyak kan. MC-nya, apain semua. Soalnya gue tau banget gelagatnya Ivan. Kalau misalkan dia menyembunyikan sesuatu pasti nggak begitu, gue tau. Dia bintang tamu lagi nangis aja dia bisa ketawa. Iya kan? Di TV loh kelihatan. Jadi gue tahu. Pasti itu belum ada yang tahu. Nah ketika lu, iya kayaknya belum ada yang tahu deh. iya, nah ketika lu tiba-tiba tahu dari kontennya itu Arafi, terus lu shock nggak? Seperti merasa kayak kok. Jadi gua tahu bahkan sebelum dari Raffi. Kan pada waktu mau nikah kan memang perut Dede kan udah gede. Oh. Terus gua gini, ngeliat, gua nggak nanya, gua cuma ngeliat dia, ngeliat Bilar gini dong. Terus gua ngeliat perut, gua ngeliat Bilar lagi, gua ngeliat Lesti lagi. Terus baru di situ mereka cerita. Ya, jadi sebenarnya Tanpa lu tanya. Tanpa gua cuma gini dong, bener-bener perut, Bilar, perut gitu dong. Iya sebenarnya kita ini. Oh ya nggak apa-apa, bagus dong. Iya sebenarnya nggak ada masalah. Nggak apa-apa, gua bilang gitu. Akhirnya mereka menjelaskan. Jadi dibilang kecewa udah enggak sih. Kalau menurut gua mereka udah nikah, udah berumah tangga, urusan gua nggak ada lagi nih. Betul. Tapi menurut lo dengan melakukan akad 2 kali itu apakah benar? Kalau gua ya, menurut pengetahuan gua yang fakir ilmu ini, kan yang pertama nikah siri kan boleh. Boleh. Tapi kan lo tidak ada secara negara kan belum tidak tercatat punya paper. Kan? Belum punya paper. Kemudian lo akhirnya melakukan pernikahan untuk punya paper itu tadi. Iya, tapi sebenarnya tidak harus akad nikah lagi. Emang iya? Iya. Oh iya. Sebenarnya kan gue pernah nikah siri. Kalau lu mau nikah resmi negara, lu Ya nggak perlu. tinggal ajuin surat, kita rayain. Kalau mau dirayain. Oh nggak perlu akad nikah lagi? Nggak perlu akad nikah lagi. Akad nikah mah sekali. Oh gitu. Kan nunggu 2 kali. Oh gitu. Baca Gua dong. nggak ngerti nih Ki. Kan gua nggak pernah nikah siri. Iya juga sih. Untuk
karena gue bisa ngomong gini karena gue pernah melakukan pernikahan siri tersebut. Oh, gue baru Gitu. tahu. Jadi dikasih Tapi kalau kertas. nih akad 2 kali nggak boleh berarti? Ya setahu gue yang gue nggak ngerti soal agama banget ya, setahu gue nggak boleh karena akad ya sekali. Kalau akad sebenarnya gini ya, nikah siri itu sama aja sama nikah sah, bedanya tidak ada paper. Bedanya tidak ada paper. Cuman disaksikan sama orang sama keluarga juga, gitu. Ada juga penghulunya, ada semuanya gitu kan. Jadi waktu gue pernikahan itu, gue tuh dikasih selembaran kertas kalau gue mau buat paper, tinggal kasihin ke kantor agama Jakarta Selatan, lalu keluarlah buku nikah tersebut. Oh, langsung ya? Iya. Beda pernikahan siri kawin kontrak. Apa tuh beda kalau kawin kontrak kan? Bedanya kalau kawin kontrak ya misalnya gini, gue mau kawin sama lo tapi 3 bulan aja, ya udah yang penting tidak zina, tidak dosa. Yang dihindari kan itu. Oh, yang penting kita udah nikah. Oke. Nah, kalau Baru tahu loh gua. Kalau Lesti Menggoblok itu gua. kan sama Bilar kan 2 kali akad nikah. Yang satu kan diem-diem, yang satu akadnya disaksikan sama satu Indonesia karena ditaruh live di TV. Nah, menurut lo piye? Ya kalau penjelasannya seperti itu ya, gua kembalikan kepada mereka lah. Gua sekarang gini soalnya Niki. Mungkin sebelum Lesti menikah karena gua menganggap dia adalah adik gua. Gue bisa hajar dia habis-habisan. Gue sebelum nikah dihajar habis-habisan sama keluarga gue. Bener-bener yang ngapain lo mau nikah sama Adis? Emang nggak ada. Maksudnya gue diuji di situ. Seberapa kuat gue pengen bener-bener nikah sama Adis. Kan masih banyak yang lain. Kenapa harus pilih Adis? Kenapa begini? Gue lagi dites. Nah itu juga yang gue lakukan ke si Lesti waktu itu. Tapi setelah dia married, gue kayak bukan urusan gue. Gitu. Lo udah urusan lo sama laki lo udah tanggung jawab atas segala dosa yang lo bikin atau pahala yang lo bikin gitu-gitu, itu semua tanggung jawab laki lo. Tapi gitu. Lesti termasuk orang yang paling deket sama lo nggak saat di kerja sama bareng? Lesti itu dia deket sama semua. Tapi di antara gua, Ramzi sama Irfan, Lesti lebih deket sama Irfan. Gitu. Karena Irfan duta persahabatan. Bener. Dia duta persahabatan, dia juga duta penghancur persahabatan. Dia ada 2 dia. Kalau dulu sih Lesti itu deket banget sama anaknya Bang Ramzi, si Asila. Dulu banget. Apa sih Gilang yang belum tercapai dalam hidup lo? Gua itu pengen banget Niki